Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, resmi menahan Hasbi Hasan, Sekretaris Mahkamah Agung, MA, itu sudah mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK. Menyatakan terdakwa Hasbi Hasan terbukti secara sah dan meyakini bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, secara berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan pengulangan bersatu alternatif pertama dan tindak pidana korupsi yang dipandang sebagai perbuatan dan berdiri sendiri sebagaimana dalam dakwaan pengulangan kedua. Dari tuntutan jaksa 13 tahun 8 bulan, Ketua Majelis Hakim Tony Irfan hanya menjatuhkan vonis 6 tahun penjara. Adalah upaya pelemahan serius dan bahkan kita bisa menyebutnya hadiah bagi pelaku kejahatan kasus korupsi. Memang dari sisi kemanusiaan, ini kan sudah umurnya juga sudah usur dan sakit-sakitan terus, sehingga dari kacamata kemanusiaan. Keputusan Jokowi untuk memberikan gerasi kepada mantan Gubernur Riau Anas Mamun yang merupakan terpidana kasus korupsi menjadi kontroversi. Pelaku saudara hanya bisa pasrah di gelandang ke pos jaga markas Kodim Kota Sinjai. Pelaku yang sekaligus mahasiswa kepergok mencuri sandal di sebuah masjid. Sebelum digelandang, pelaku pun sempat menjadi bulan-bulanan warga dan juga jemaah masjid, dan sebagai barang bukti, petugas menyita sebuah sepeda motor yang dikendarai kedua pelaku. Polisi menduga motor tanpa plat nomor ini merupakan hasil curian. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya kedua pelaku, nanti akan dijerat dengan pasal pencurian dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Indonesia adalah sebuah negara hukum, di mana sebuah keadilan yang seharusnya menjadi panglima tertinggi dalam hukum. Namun di balik semboyan itu, tersembunyi realitas pahit tentang hukum yang tumpul ke atas namun tajam ke bawah. Sidang pencurian 7 batang kayu jati dengan terdakwa nenek berusia 63 tahun di Pengadilan Situbondo, Jawa Timur diwarnai tangisan histeris. Asyani alias Bu Muaris menangis histeris bersimpuh di hadapan majelis hakim saat menjalani persidangan. Sambil meronta-ronta, nenek Asyani warga desa Jati Banteng, Situbondo ini meminta kepada majelis hakim agar dirinya tidak diadili dan dibebaskan dari hukuman karena sang nenek mengaku tidak merasa bersalah atas tuduhan pencurian 7 batang kayu jati. Di negeri ini, kita sering melihat hukum ditegakkan dengan berat sebelah. Mereka yang memiliki kekuasaan dan kekayaan tampak kebal terhadap hukum. Sementara rakyat kecil selalu dihantam dengan keras. Masih ingatkah kita kasus Baik Nuril, yaitu seorang guru di Lombok yang mencoba melindungi dirinya dari pelecehan seksual oleh atasannya? Alih-alih mendapatkan keadilan, dirinya justru dijatuhi hukuman penjara. Di sisi lain, pelaku pelecehan yang seharusnya dihukum malah berjalan bebas tanpa sanksi berarti. Saya cuma minta keadilan. Seandainya pun putusan MA itu yang paling tinggi, apa tidak bisa dibatalkan oleh yang paling tinggi seperti presiden? Kita beralih ke kasus Baik Nuril. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Mataram segera melakukan eksekusi terhadap Baik Nuril, terpidana penyebaran konten asusila berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang menolak peninjauan kembali perkaranya. Sementara itu, paguyuban korban Undang-Undang ITE atau Pagu ITE desak Presiden Joko Widodo untuk memberikan gerasi kepada Baik Nuril.
Sementara itu, dukungan dari berbagai kalangan di Mataram, Nusa Tenggara Barat terhadap Baik Nuril terus mengalir. Ketua Paguyuban Undang-Undang ITE, Rudi Lombok, mendesak Presiden Joko Widodo untuk memberikan gerasi kepada Baik Nuril, menyusul keluarnya putusan Mahkamah Agung yang menolak PK Baik Nuril. Pemirsa, Presiden Joko Widodo tanggapi amnesti Baik Nuril. Presiden merespon akan segera menangani kasus Baik Nuril dengan menyelesaikan administrasi amnesti. Baik Nuril hanyalah salah satu dari sekian banyak korban ketidakadilan hukum di Indonesia. Hukum yang seharusnya melindungi, mengayomi, dan memberi rasa keadilan, justru malah menghancurkan kehidupan mereka yang lemah. Hasbi, sehat Pak. Bajunya baru Pak. Pak katanya takut Pak balik ke sini lagi Pak. Pak. Rompinya apa rasanya Pak? Pak, ada yang bisa dilamen Pak, tanggapan ini Pak. Ya Pak. Pak, siapa lagi pihak lain yang bertanggung jawab menurut Bapak? Satu. Apalagi Pak yang menangkap dikorbankan jangan. Di sisi lain, kita melihat kasus-kasus besar yang melibatkan korporasi dan pejabat-pejabat tinggi yang hampir selalu lolos dari jeratan hukum. Para pelaku-pelaku korupsi dengan dana triliunan rupiah yang seharusnya mempertanggungjawabkan perbuatannya seringkali mendapatkan hukuman yang ringan atau bahkan bebas karena teknis hukum. Contoh lainnya adalah kasus korupsi yang merugikan negara sebesar 18,3 triliun rupiah. Terdakwa koruptor minyak goreng tersebut divonis hanya 3 tahun penjara, lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut 7 tahun penjara. Padahal seharusnya koruptor itu haruslah dihukum berat dan kalau perlu dimiskinkan. Lima terdakwa kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah dan turunannya divonis pada Rabu 4 Januari 2023 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Salah satu terdakwa yakni bekas Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak Indra Sari Wisnuwardana divonis penjara 3 tahun dan denda 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Meskipun sudah terbukti bersalah, proses hukum yang dijalankan seringkali terkesan lambat serta penuh drama. Dan di sini memperlihatkan betapa hukum di negeri ini bisa diatur oleh mereka-mereka yang memiliki kekuasaan. Saya cuma minta keadilan. Karena saya di sini cuma korban. Di tengah ketidakadilan ini, rakyat kecil terus berjuang untuk mendapatkan keadilan. Mereka yang tidak memiliki kekuasaan dan uang harus berjuang lebih keras untuk bisa mendapatkan secuil keadilan. Teman-teman, realitas pahit ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia masihlah jauh dari kata adil. Di sini, kita perlu memperjuangkan keadilan yang sejati, di mana setiap orang, tanpa memandang status sosial ataupun kekayaannya, mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dan kita harus mendukung para pejuang keadilan yang dengan gigih membela hak-hak rakyat kecil, mereka yang berani melawan arus dan memperjuangkan keadilan sejati sangat layak untuk mendapatkan dukungan kita. Setiap air mata yang jatuh adalah panggilan bagi kita semua untuk tidak selalu diam. Mari kita bersama-sama memperjuangkan keadilan yang sesungguhnya agar hukum di negeri ini tidak lagi tumpul ke atas namun tajam ke bawah. Di sini kita semua berhak mendapatkan keadilan. Dan perjuangan ini adalah milik kita bersama. Terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten inspiratif lainnya. Mari kita bersama-sama memperjuangkan keadilan bagi semua lapisan masyarakat di Indonesia. Dan sampai jumpa lagi dalam video-video kami berikutnya.